Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tambah semangat, madihin sebelum kita mulai ada pantun terlebih dahulu. Boleh. Cakep. Mikirakan lo. Jalan-jalan sambil ba'amal. Cakep. Ba'amalnya wayah hari Jumat. Cakep. Hari ini acara seminar nasional. Boleh tepuk tangan dulu supaya semangat. Ya, selamat menyaksikan. Salam atau
dipanggil kemana-mana sudah. Bulan kemarin kami dipanggil madihin di Kalimantan Tengah, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Syukur alhamdulillah. Madihin di Bali, di Pulau Dewata kami juga pernah. Madihin di Jakarta kami paling sering. Ini tentu syukur alhamdulillah. Tapi ada satu teman kami di tengah, dipanggil sangat ingin dia sudah, yaitu dipanggil ke Madihin di alam sebelah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mungkin Pak sudah ini perutnya kenyang karena sudah makan tadi saya saksikan. Lalu selanjutnya habis ini sama simak kita dengarkan pembicara oleh Bapak Dr. Andes Wajidi. Nanti sama-sama saksikan. Beliau peneliti sejarah dan juga budaya, beliau pekerjaan. Lalu tentang budaya kita untuk Kalimantan Selatan, juga kesenian di wadah kita ini bermacam-macam. Memang benar ini wahai kawan, dan segenap hati dan segenap penghormatan kepada pembicara kita ucap selamat datang. Kepada yang mulia Bapak Profesor Dr. Ahmad Hafiz Ansari pada Sidin selamat datang. Sehat selalu kepada Bapak di dalam kemuliaan, di depan Pak Rektor IAI Darussalam. Kami Pak Ai juga mahasiswa pian. Lalu kembali selamat datang kepada Bapak Wajidi. Beliau hadir alhamdulillah berataan. Dan tadi ulun mendengar kisah kawan Bapak Wajidi, peneliti sejarah dan juga budaya sebagai pekerjaan. Sedikit membahas seputar budaya di Kalimantan
berbeda. Anak zaman dulu dan anak zaman sekarang ini perbandingannya. Hendak saya bandingkan dengan teman saya. Silahkan tanyakan wahai kawan dihiga. Kalau anak zaman dulu Listrik belum ada rata, tapi mengaji yang luar biasa. Kalaunya saya Listrik sudah terang, belajar ngaji sering alfa. Kalau anak zaman dulu Umurnya 7 tahun sudah hafal juz amma. tapi kalaunya saya Umur 17 tahun baru hafal inna ataina. anak zaman dulu Ke rumah guru ngaji sewaktu malam, izinnya jujur kepada orang tua. kalaunya saya Kepada ke guru ngaji harus mampir ke warung janda. Anda lalu mandiin saya teruskan lagi dalam acara seminar yang kedua hiburannya hari ini. Lalu di sini saya berikan nasihat atau kata orang Banjar ini memadahi. Zaman milenial kita sekarang ini tentunya harus hati-hati karena lingkungan sangat berpengaruh. Ini sudah pasti. Circle pertemanan juga harus teliti supaya ini kesalahan dapat diminimalisir atau dikurangi. Jadi semisal ingin memilih teman harus hati-hati karena ini sudah terjadi dengan teman saya berdua di samping ini. Soal ibadah insya Allah dikerjakan tiap hari, juga rajin membaca Al-Quran atau mengaji, tapi memilih teman dia tidak hati-hati. Pernah suatu malam ikutan begadang, katanya supaya rame, tapi di sampingnya ada orang mabukan dan orang berjudi. Tapi sialnya ternyata ada razia pas waktu dini hari, jadi ikutan diangkut ditangkap Satpol PP. Satpol PP, maka dari itu harus bujur-bujur ini mencari teman. Apalagi masa-masa sekolah atau masa perkuliahan, rami sekolah menuntut ilmu ini bakawan. Tapi bakawan macam-macam kelakuan. Ada tipe tersendiri apabila berkawanan. Ada tipe kawan meminta traktiran. Ada tipe kawan yang suka menikung, itu pasangan kawan. Ada tipe kawan orangnya pembolosan. Ada tipe kawan semester kuliah kada sing bayaran. Sangat berbeda kawan ulun gajali rahman. Inya tipe kawan angka 7 bahu tam. Rahatan ditagih pura-pura hilang ingatan. Hilang ingatan 5 menit di koda panitia. Lalu hari ini Al-Quran paradigma era milenial mengangkat tema. Era zaman sekarang tantangan
hati